Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat RMC 18 Juli 2024, saya menyapa saudara. Saya akan memberitakan satu rahasia firman kepada saudara. Saya akan memberi tema, yaitu apabila korban dan persembahan dihentikan, maka masa antikris sudah dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sementara orang yang begitu getol menyuarakan menghentikan persembahan dengan berbagai dalih juga, saudaraku. Bahkan ada lagi yang mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan pendapatnya yang tidak benar tersebut. Kadang-kadang dengan kata-kata Tuhan Yesus sudah berkorban, sudah menjadi korban yang sempurna, mengapa kita berkorban lagi? Saudaraku, ada pula yang nyelatuk dan berkata, untuk apa persembahan, kan membuat para pendeta enak saja, malas bekerja, biar mereka bekerja seperti kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara, saya beritahu, pelayanan itu sejak pada zaman Taurat sampai akhir zaman itu didirikan di atas dasar pengorbanan. Kalau pada zaman Taurat, ya tentunya pengorbanan kambing, domba, lembu, merpati. Kemudian kalau pada perjanjian baru, ya tentunya saudaraku, yang teristimewa adalah korban Kristus. Kemudian untuk menunjang berjalannya pelayanan itu, kita juga harus menyambut dengan bisa memberi pengorbanan juga. Jadi kasih Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Kita juga mengasihi Tuhan dengan wujud pengorbanan. Apa yang bisa kita korbankan untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita, yaitu keselamatan. Maka untuk berjalannya pelayanan di muka bumi ini butuh yang namanya persembahan. Kalau dahulu api mezbah itu harus selalu dijaga, maka sekarang di akhir zaman api pelayanan itu harus selalu dijaga. Jangan sampai saudara membiarkan api pelayanan itu padam, sehingga pelayanan padam, gereja-gereja dijual. Saudaraku, itu kan dampak negatif dari orang-orang yang berkata bahwa persembahan itu tidak butuh lagi, orang-orang yang getol menyuarakan penghentian persembahan. Saudara, jadi saya memberitahu saudara, pelayanan itu sejak zaman Taurat sampai akhir zaman itu didirikan di atas pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, itu namanya bukan pelayanan. Tanpa pengorbanan tidak bisa berjalan baik pelayanan, baik sistem Taurat maupun pelayanan di perjanjian baru. Itu nggak bisa jalan semua. Sistem Taurat tanpa pengorbanan nggak jalan. Sistem perjanjian baru tanpa pengorbanan saudara, tanpa pengorbanan kita semua juga nggak bisa jalan. Saudaraku, semua butuh pengorbanan. Dan Tuhan itu memberi teladan pengorbanan yang sangat sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka apabila ada roh-roh atau orang-orang yang mengajarkan kepada saudara supaya tidak persembahan, saya memberitahu saudara, itu adalah cikal bakal roh-roh antikris, saudaraku, yang mulai bermunculan. Sudah pasti mereka ini orang-orang yang tidak mengajarkan persembahan, orang-orang yang menentang diadakannya persembahan untuk pelayanan, itu sudah pasti mulutnya itu kotor. Itu cirinya, saudaraku. Saudara boleh cek dimanapun, orang yang mengajarkan tentang persembahan itu tidak penting, korban itu nggak penting, pasti mulutnya kotor. Saudaraku, bisa saudara cek di mana saja. Jadi saudaraku, apabila ada roh-roh atau orang yang mengajarkan kepada saudara supaya tidak persembahan, itu adalah roh-roh antikris yang mulai bermunculan. Sudah pasti mereka ini mulutnya kotor dan tidak bisa berkata baik, karena mereka kemasukan roh antikris yang memang kegemarannya itu menghujat. Saudara bisa membaca
di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Jadi roh antikris itu kegemarannya menghujat dan menghentikan korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman antikris nanti memang antikris itu akan mewujudkan satu tatanan tanpa pengorbanan. Saudaraku, semua diperhitungkan dengan untung rugi, dengan jual beli. Pengorbanan nggak ada lagi. Saudaraku, pengorbanan itu, saudaraku, sesuatu yang sangat luhur, tetapi di zaman antikris nanti akan ditiadakan. Saudaraku, semua diukur dengan sistem jual beli, dengan untung dan rugi. Jadi di zaman antikris itu tidak akan ada lagi yang namanya persembahan, sebab memang itu adalah ajaran antikris. Saudara, ajaran antikris itu meniadakan persembahan, menghentikan segala macam korban. Saudara nanti bisa membaca dalam Daniel 9 ayat yang ke-27. Antikris itu mengajarkan menghentikan segala macam korban. Jadi kalau ada roh yang berbisik kepada saudara, ada orang yang mengajar pada saudara bahwa berkorban itu tidak penting, berkorban tidak perlu, waspada. Itu roh antikris yang mulai bertebaran di akhir zaman, yang nanti di akhirnya akan mewujudkan satu dunia tanpa pengorbanan. Semua ditakar dengan sistem jual beli, semua ditakar dengan sistem untung rugi. Tidak ada lagi pengorbanan, karena namanya orang berkorban itu tidak berharap untung dan rugi. Berkorban itu semata-mata karena cinta. Itu nanti di akhir zaman nggak ada lagi. Saudaraku, antikris mendambakan tatanan dunia yang sedemikian. Tidak ada lagi pengorbanan. Yang adalah sistem jual beli, yang ada sistem untung dan rugi. Jadi di zaman antikris itu tidak akan ada lagi persembahan, sebab memang ajaran antikris menghentikan persembahan itu. Di dalam Daniel pasal 9 ayat 27 dituliskan. Coba dibaca Michael, Daniel 9 ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 7 kali 7 masa. Selama 1 kali 7 masa. Ya, terus? Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap, kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Jadi, di akhir zaman itu nanti antikris pada pertengahan ke-7 masa. Itu saat antikris nanti berkuasa, merajalela di muka bumi. Nanti dia akan melarang semua macam pengorbanan. Ibadah itu dilarang, saudaraku. Pengorbanan itu dilarang. Semua ditukar dengan unsur jual beli. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi menghentikan segala macam korban. Kalau di sini dikatakan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, kemudian di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan itu. Saudara, kalau saat ini roh-roh yang semacam itu sudah mulai bertebaran, mereka memutar balikkan firman, saudaraku, sehingga seolah-olah berkorban persembahan kepada Tuhan itu sesuatu yang tidak penting. Saudara, itu adalah ajaran roh-roh antikris yang nanti pada puncaknya akan membentuk satu tatanan di mana dunia itu tanpa pengorbanan lagi. Saudaraku, semua dikerjakan karena hitung-hitungan angka, hitung-hitungan untung dan rugi. Kalau namanya korban kan tidak pandang untung dan rugi, tetapi karena kita yakin bahwa Tuhan itu bisa menolong, itu korban namanya, saudaraku. Pengorbanan. Kalau namanya pengorbanan itu tidak mengharapkan sesuatu untuk kembali. Saudaraku, misalkan saya berkorban untuk seseorang, si A. Saya tidak akan mengharapkan segala sesuatu dari si A itu. Tetapi karena keyakinan saya kepada Tuhan bahwa pengorbanan itu suci, pengorbanan itu baik, pengorbanan itu teladan Tuhan Yesus, maka itu saya kerjakan. Saya berkorban, saya tolong si A dari berbagai macam masalah yang dihadapinya. Apabila, saudaraku, ini
merupakan kehendak Roh Kudus harus kita kerjakan. Apalagi saudaraku, kalau itu berkorban untuk mezbah Tuhan, menjaga mezbah Tuhan itu penting. Kalau sampai seseorang diajari di dalam hatinya, saudaraku, mulai berbisik roh tidak suka pengorbanan, ada suara-suara asing yang mengatakan bahwa berkorban itu tidak penting, berkorban itu membuat kaya pendeta. Loh saudaraku, di dalam pelayanan itu banyak sekali hal yang harus kita tangani, dan kesemuanya itu membutuhkan tentunya topangan-topangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana bisa terbentuk satu pelayanan besar kalau tidak ada pengorbanan? Bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa, melawat jiwa-jiwa, bahkan kegerakan akhir zaman menjangkau bangsa Israel kalau tidak ada pengorbanan? Bagaimana bisa dikerjakan? Saudaraku, Tuhan tidak akan menurunkan uang itu dari langit, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan memakai manusia, saudara dan semua orang yang terbeban untuk membangun bait Allah rohani. Kalau dahulu bait Allah jasmani, yang dipelihara adalah api mezbah melalui domba, kambing yang dipersembahkan. Kemudian setiap pagi imam itu harus melayani, menjaga supaya api mezbah itu tetap menyala. Maka di sekarang, saudaraku, di akhir zaman, untuk terjadinya satu pelayanan besar, kegerakan besar, itu harus ada orang-orang yang peduli menjaga mezbah Tuhan, supaya mezbah pelayanan itu tetap berkobar-kobar. Saudara, sebagai manusia tentunya, saudaraku, kalau saya makan, saya juga tidak makan yang mewah-mewah, saudaraku. Cukup yang membuat badan ini sehat. Seberapa toh, saudaraku, kemampuan badan ini untuk menampung makanan? Apa saudara curiga, misalkan hamba Tuhan itu kalau diberi persembahan nanti makannya kemudian yang mahal-mahal, yang enak-enak sekali, begitu apa? Seperti itu, saudaraku. Ada kapasitas tertentu, saudaraku, di mana hamba Tuhan itu melakukan segala sesuatu juga berpadan saja, apa adanya saja, saudaraku. Itu kita kerjakan. Nah, kalau ada orang yang mengajarkan bahwa pengorbanan, persembahan itu tidak penting, itu ajaran antikris, saudaraku. Yang nanti di akhir zaman Daniel 9:27 katakan, antikris itu akan mengajarkan dan menghentikan segala macam korban di pertengahan 7 tahun terakhir. Saatnya, saudaraku, saatnya nanti terjadi harpaso itu nanti akan dihentikan segala macam korban. Makanya kalau sekarang mulai ada arus yang mengajarkan tentang jangan persembahan, saudaraku, itu rohnya antikris, saudaraku. Kita akan membaca lagi Daniel pasal 12 ayat 9 sampai 13. Daniel 12 ayat 9 sampai 13 dibaca, Michael. Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Terus, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya." Iya, tentang rahasia ini, saudaraku, tidak semua orang akan memahaminya. Orang fasik tidak akan memahaminya. Tentang korban, tentang pengorbanan, tentang berkorban, itu orang fasik nggak paham. Saudaraku, nggak paham orang fasik. Ayat 12. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Amin. Saya terangkan dulu. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. 1290 hari. Ini berbeda dengan Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, di mana wanita yang melahirkan itu diungsikan selama 1260 hari. Ada beda 30 hari. Nah, sudah saya beritahu, 30 hari itu adalah saat di mana terjadi perjamuan malam kawin anak domba, saat pernikahan anak domba. Jadi pestanya itu 30 hari, saudaraku. Jadi ini ada rahasia perbedaan ya, saudaraku. Nanti ada lagi
yang mengungkap tentang lamanya perang Harmagedon itu 45 hari. Jadi 1290 ditambah 45 hari sama dengan 1335 hari. Saudaraku, nanti di dalam kitab Daniel ada dijelaskan seperti itu. Perang Harmagedon itu akan memakan waktu 45 hari. Nah, saudaraku, yang diterangkan di Daniel 12 ayat yang ke-11 ini, sejak dihentikan korban sehari-hari, sejak permulaan masa antikris, sejak orang-orang kudus Harpaso, sejak wanita itu diungsikan ke padang belantara pengungsian, itu ada 1290 hari. Saudaraku, 30 hari ini adalah waktu untuk yang disebut sebagai Bema Kristus, waktu perjamuan malam kawin anak domba. Jadi lamanya pesta perjamuan malam kawin anak domba itu 30 hari. Kalau di dunia kita mengenal pesta pengantin mungkin 3 hari 3 malam, ada yang orang kaya lagi 7 hari 7 malam. Nanti perjamuan malam kawin anak domba atau yang disebut juga dengan Bema Kristus itu terjadi selama 30 hari. Ini rahasia Daniel 12 ayat yang ke-11. Jadi ini yang disebut tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Nah, saudara sekarang sudah paham kalau lama perjamuan kawin anak domba itu ternyata 30 hari. Ya, saudaraku, waktu ditentukan orang itu ada di pelataran atau di ruang kudus atau di ruang Maha Kudus itu waktunya 30 hari. Waktu Andromino, saudaraku, waktu perjamuan malam kawin anak domba itu 30 hari manusia waktunya, saudaraku. Saudara harus mengerti akan hal ini karena ini merupakan satu rentetan peristiwa yang akan terjadi di dalam kitab Wahyu. Ayat 12, nah ini diterangkan mengenai lamanya perang Harmagedon. Wahyu Daniel 12 ayat yang ke-12 sekarang. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Amin, saudaraku. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Kalau wanita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian, Wahyu 12 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 maksud saya, kemudian ayat yang ke-14 itu diungsikan selama 1260 hari. Nah, ini ada waktu tadi perjamuan malam kawin anak domba itu 30 hari, jadi 1290 hari. Kemudian ini ada angka lagi, berbahagialah orang yang menanti-nantikan dan mencapai 1330 hari. Saudaraku, 1290, saudaraku, ditambah 45 hari itu sama dengan 1335 hari. Jadi ini nanti menunjuk kepada lamanya perang Harmagedon. Itu 45 hari manusia. Boleh saudara catat menjadi pelajaran baik-baik. Nanti perang Harmagedon, perang terakhir itu akan terjadi di dalam hitungan hari, yang harinya itu adalah 45 hari. Maka di sini ada tertulis, berbahagialah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ayat yang ke-13 dibaca Michael. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Amin. Daniel, saudaraku, belum mengerti tentang hal ini. Dia baru mendapatkan satu perlambang. Tetapi, saudaraku, di akhir zaman rahasia ini terbuka, bahwa lama dari perjamuan malam kawin anak domba itu adalah 30 hari. Saudaraku, 1260 ditambah dengan 30 hari, jadi 1290 hari. Sesudah perjamuan malam kawin anak domba atau perjamuan atau Bema Kristus, maka
Kemudian Tuhan dan orang-orang kudus berperang di dalam satu peperangan besar yang namanya Perang Harmagedon, yang nanti itu membuat semua orang besar, kecil, tua, muda itu mati, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat-ayat terakhir, ketika antikris dan nabi palsu itu ditangkap, nanti saudaraku semua yang ada itu mati, saudara, nggak ada yang hidup, saudaraku. Nanti saudara bisa membaca di kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat-ayat terakhir, semua manusia nanti mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Daniel pada saat itu tidak mengerti dan hanya diberikan satu sandi-sandi, tetapi di akhir zaman itu kita jadi tahu bahwa lama dari perjamuan malam kawin anak domba atau pengadilan kursi Kristus itu 30 hari. Kemudian lama dari perang Harmagedon itu 45 hari. Bisa saudara catat, ini menjadi pelajaran yang indah dan luar biasa. Saudara, kembali lagi tentang persembahan. Kalau tadi banyak orang yang mulai meragukan tentang persembahan, salah satunya, saudaraku, ini adalah persembahan yang disebut sebagai persepuluhan. Ini menjadi polemik, menjadi perdebatan. Banyak orang, banyak jemaat, banyak hamba Tuhan yang berpolemik, yang memiliki teori tentang hal ini. Saudara, saya akan memberikan satu statement ya, saudaraku, tentang persepuluhan. Tentang persepuluhan, itu Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang persepuluhan. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah melarang orang persembahan persepuluhan. Namun demikian, Tuhan Yesus juga tidak pernah menyuruh orang persepuluhan. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus itu tidak disuruh persepuluhan sama Tuhan Yesus, tapi disuruh mempersembahkan yang lebih. Yaitu apa? Persembahan yang lebih itu adalah persembahan yang diberikan berdasarkan kasih. Jadi kalau Petrus, Yohanes, Yakobus itu memberi kepada Tuhan Yesus itu lebih daripada sepersepuluhan, karena dia memberikan berdasarkan kasih. Di zaman Tuhan Yesus itu, saudaraku, tentang persepuluhan itu ada, saudaraku, dan Tuhan tidak melarang. Saudaraku, pada zaman Tuhan Yesus tuh persepuluhan tuh ada, perjanjian baru tuh persepuluhan ada. Tetapi sikap Tuhan apa? Tuhan tidak pernah melarang orang persepuluhan. Ingat baik-baik. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak pernah menyuruh. Saudara, coba memohon hikmat Tuhan. Sesuatu yang tidak dilarang dan tidak juga disuruh, itu artinya sesuatu yang baik. Perhatikan ini kata-kata saya. Sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak disuruh, itu artinya sesuatu yang baik. Misalnya begini, saudaraku. Suatu saat nanti misalkan anak saya itu berhasil menjadi orang yang kaya. Kemudian anak saya berkata, "Pak, aku mau memberi sama Papa mobil yang bagus untuk Papa." Nah, itu hal yang tidak pernah saya perintah, saudaraku. Tetapi itu, saudaraku, dikerjakan. Itu hal yang pelik, yang kalau saya menyuruh dan kemungkinan anak saya tidak mampu, malah menjadi beban bagi dia di suatu saat kelak nanti. Makanya saya tidak menyuruh. Tetapi kalau dia melakukannya, itu anugerah dan merupakan sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang tidak dilarang tetapi juga tidak disuruh, itu artinya sesuatu yang baik. Demikian pula halnya persepuluhan, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah melarang orang untuk persepuluhan, tetapi Tuhan juga tidak pernah menyuruh orang untuk persepuluhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pahami akan hal ini. Di zaman Tuhan Yesus, pernah suatu ketika orang-orang Farisi itu ditegur tentang persepuluhan. Artinya apa, saudaraku? Di zaman Yesus itu ada persepuluhan. Orang-orang Farisi melakukan persepuluhan.
Tetapi yang ditegur Tuhan itu apa? Bukan persepuluhannya itu keliru, saudaraku. Tetapi orang-orang Farisi itu melakukannya dengan cara yang buruk. Saudaraku, orang-orang Farisi ini licik. Melakukan persepuluhan dengan cara yang buruk. Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Coba dibaca, Michael. Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Amin. Saudaraku, di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu berlaku munafik. Sebab perpuluhan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, dari selasih, dari adas manis, dari jintan kamu bayar. Tetapi hal yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Ini artinya apa tuh, saudaraku, ayat ini? Artinya Tuhan itu tidak melarang orang persepuluhan loh, saudaraku. Tetapi cara orang Farisi memberikan persepuluhan itu licik, saudaraku, sehingga Tuhan menegur. Artinya orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi itu memberikan segala sesuatu perpuluhan yang buruk, yang bernilai selasih, adas manis, dan jintan, sebatas urusan perut. Saudaraku, bayangkan, kalau sebatas urusan perut, ini Pak Pendeta, persembahan persepuluhanku singkong. Ya, kalau orang desa ya memang begitu, tidak apa-apa kalau memang adanya singkong. Saudaraku, ini Pak Pendeta, ada setan dan buah pisang. Perpuluhannya ini satu buat Bapak, yang semuanya buat saya ya. Saudaraku, orang Farisi melakukan seperti itu. Saudaraku, makanya ditegur oleh Tuhan. Artinya apa? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu memberikan segala sesuatu persepuluhan yang buruk, yang bernilai selasih, adas manis, dan jintan, sebatas urusan perut. Bukan persembahan yang didasarkan kepada kasih dan kesetiaan. Nah, kalau Petrus, Yohanes, Yakobus, makanya nggak pernah ditegur masalah persepuluhan, karena mereka bisa memberikan lebih dari perpuluhan itu. Saudaraku, mereka bisa memberikan kasih dan kesetiaan. Itu artinya lebih dari 1/10 tentang hal urusan perut. Saudaraku, tidak lagi tentang urusan perut yang dipersembahkan itu. Saudaraku, coba ayat yang ke-24 dari Matius pasal 23 dibaca. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Iya. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Orang-orang Farisi itu persepuluhan, tapi persepuluhannya ramutu. Saudaraku, dikatakan seperti itu. Kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Kalau ada hal-hal bagus, saudaraku, yang tidak menyangkut urusan perut, yang lebih besar dari urusan perut, itu mereka lupa, mereka tepiskan, mereka nggak persembahkan, saudaraku. Yang dipersembahkan itu apa, saudaraku? Selasih, adas manis, dan jintan. Saudaraku, urusan-urusan kecil. Tetapi ketika urusan besar, saudaraku, disembunyikan. Ini yang ditegur Tuhan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam Matius pasal 23 ayat 23 dan 24. Jadi zaman Tuhan Yesus ada persepuluhan, ya. Saudaraku, jadi Tuhan Yesus tidak melarang orang persepuluhan, tetapi Tuhan juga tidak menyuruh. Ini hebatnya, saudaraku, dahsyatnya kasih itu seperti itu. Karena kasih itu melebihi persepuluhan. Karena kasih itu lebih dari 1/10 apa yang ada di dalam hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan,
orang yang bisa memberi persembahan berdasarkan kasih dan kesetiaan. Ini yang dikehendaki Tuhan, saudaraku. Kalau orang yang memberikan persembahan berdasarkan sebatas urusan perut, sebatas selasih, adas manis, dan jintan, urusan-urusan kecil, saudaraku, Tuhan justru menegur, saudaraku. Orang yang bisa memberi persembahan berdasarkan kasih dan kesetiaan, itu bahkan bisa lebih besar dari apa yang disebut persepuluhan. Sebab itu di dalam perjanjian baru, Tuhan tidak menyuruh lagi persepuluhan, saudaraku, tetapi yang lebih besar dari persepuluhan, saudaraku, yang kemudian kita kenal dengan hukum tabur tuai. Saudaraku, pahami hal ini baik-baik. Yang kita kenal kemudian dengan hukum tabur tuai, yang kita kenal kemudian dengan pelayanan kasih, yang kita kenal kemudian dengan persembahan kasih. Ini yang ditulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Coba dibaca Michael. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Di sini Tuhan tidak ngomong perpuluhan lagi, tetapi disuruh mikir kita itu, saudaraku. Kalau orang itu menabur sedikit akan menuai sedikit. Kalau orang itu menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan nggak ngomong lagi persepuluhan. Tetapi yang dikatakan adalah sesuatu yang datang dari kasih. Kasih itu lebih besar dari persepuluhan. Saudaraku, terus ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saudaraku, jadi ketika saudara itu memberi kepada mezbah Tuhan, kepada pelayanan, bisa mengajar pada saudara. Kalau saudara memberi kepada pelayanan, pada pekerjaan Tuhan, itu hendaknya menurut hati yang rela. Jangan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, jangankan kok Tuhan, saudaraku, Tuhan kita beri dengan merengut, bahasa Jawanya gitu, saudaraku, dengan bersungut-sungut, dengan paksaan, dengan hati yang tidak sukacita, itu Tuhan nggak senang loh, saudaraku. Jangankan Tuhan, misalkan manusia saja, misalkan teman saya, misalkan anak saya kasih uang mungkin 500.000, tapi saya sambil marah-marah uangnya saya banting di meja. Kira-kira anak saya seneng nggak, saudaraku? Enggak, saudaraku, pasti enggak. Saudara pun pasti begitu. Saya kasih uang 1 juta tapi saya lempar gitu ke muka saudara. Kira-kira itu menyenangkan tidak, saudaraku? Tentu tidak, saudaraku. Oleh karena itu, ini menjadi kunci yang penting. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Ini mezbah Tuhan, saudaraku. Kalau saudara memberi persembahan, itu hendaknya dengan hati yang rela. Jangan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Belajarlah kalau memberi, kalau persembahan itu sambil guyu gitu loh, saudaraku, sambil tersenyum. Ini persembahannya, ini persembahan untuk pekerjaan Tuhan, sambil senyum. Jangan sambil terpaksa, jangan tidak rela, saudaraku. Kalau tidak rela, mending nggak usah. Tuhan itu nggak berkenan, saudaraku. Tetapi kalau dengan rela, dengan sukacita, saudaraku, maka itu adalah persembahan yang dikenan oleh Tuhan. Dan luar biasa efeknya. Ayat yang ke-9. Efeknya ini, saudara. Ayat 8 maksud saya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Orang yang memberi dengan sukacita, tadi saudaraku, di sini bukan lagi persepuluhan ini, saudaraku. Karena Tuhan menghendaki segala sesuatu itu diberikan berdasarkan kasih. Tadi orang Farisi itu berdasarkan hitung-hitungan jintan, adas manis, saudaraku. Tetapi Tuhan menghendaki orang itu memberikan berdasarkan kasih. Dan
tanpa paksaan kepada orang yang sedemikian, maka firman Tuhan katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, saya ini usia saya sudah 50 lebih ya. Saudara, saya tidak pernah melihat orang yang persembahan dengan benar, dengan hati yang benar, dengan hati yang ikhlas, saudaraku, itu kemudian celaka. Tidak pernah, saudaraku. Selalu mereka itu mendapatkan jaminan berkecukupan, mendapatkan jaminan kasih karunia, berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan. Saudara, ini patut diperhatikan baik-baik. Saya sudah lama memperhatikan hal ini. Saudaraku, ayat 9 dibaca. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Saudaraku, jadi kepada orang-orang yang mengerti, memperhatikan pekerjaan kasih, pekerjaan Tuhan, saudaraku, Tuhan itu akan menyediakan benih bagimu, roti untuk dimakan. Ia akan menyediakan benih bagi kamu, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Kalau orang itu bisa memberi sambil tersenyum, sambil bersuka cita, maka kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, tidak lagi jadi orang pelit. Saudaraku, diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Iya, ini model persembahan di dalam perjanjian baru yang nilainya lebih daripada persepuluhan tadi yang dihasilkan dari hitung-hitungan jintan dan selasih dan adas manis tadi. Saudaraku, jadi saudaraku, Tuhan itu menghendaki sesuatu yang lebih dahsyat, tidak hanya sekedar urusan yang kecil-kecil, urusan perut. Kalau urusan perut, saudaraku, rajin sekali persembahan ketika melihat pendetanya makannya cuma sama ikan asin, kemudian baru persembahan. Saudaraku, saya makan ikan asin itu biasa, kadang nikmat. Saudaraku, dinikmati itu sudah luar biasa. Bukan berarti saya nggak mampu beli daging ya, saudaraku, bisa, saudaraku. Tetapi saya kadang hidup itu harus berpadan, ikan asin ya doyan, saudaraku, pindang ya doyan, saudaraku. Dan ini kalau kita syukuri membuat badan kita itu sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang memiliki keinginan menghentikan persembahan itu sama dengan orang yang ingin memadamkan api mezbah, ingin mematikan pelayanan, ingin memadamkan api mezbah. Dan itu adalah pekerjaan roh antikris di akhir zaman yang nanti puncaknya akan menghentikan segala macam korban maupun persembahan seperti yang sudah kita baca di dalam Daniel pasal 9:27, juga Daniel pasal 12 tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang ingin supaya persembahan itu berhenti, nggak usah persembahan lagi, ngenak-enakin pendeta. Oh saudaraku, pendeta itu siang malam itu bergumul untuk firman Tuhan, saudaraku, berdoa untuk banyak sekali orang, saudaraku. Kadang tengah malam pun HP itu WA selalu berbunyi berdering, orang minta didoakan, saudaraku. Begitu masih harus mempersiapkan firman Tuhan, berdoa, memohon petunjuk dan visi Tuhan. Saudaraku, bukan satu pekerjaan yang ringan menjadi hamba Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi roh-roh antikris itu ingin menghentikan persembahan. Mereka ingin memadamkan pelayanan.
mereka ingin memadamkan api Injil. Injil itu kobaran api persembahan, saudaraku. Kobaran api kegerakan, kobaran api persembahan yang dinyalakan oleh kekuatan Roh Kudus, dan itu menggerakkan orang-orang kudus supaya bisa persembahan. Saudaraku, orang yang menghentikan persembahan, yang ingin menghentikan persembahan dengan berbagai macam teorinya, itu sama dengan orang yang ingin mematikan api mezbah, dan itu adalah pekerjaan roh-roh antikris yang puncaknya nanti ada ingin menghentikan segala macam korban persembahan. Daniel 9:27, Daniel pasal 12 tadi. Kemudian dari pihak Tuhan nanti karena memang itu terlaksana, nanti tusiasterion atau mezbah korban bakaran itu diangkat di Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ke-2. Itu mezbah korban bakaran yang menunjuk kepada pengorbanan itu nanti memang akan diangkat, itu dari pihak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat terakhir 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Jadi orang-orang yang ingin memadamkan pelayanan, orang-orang yang ingin menghentikan persembahan itu bukan orang luar nggak ngerti, malahan yang ngerti persembahan ya saudara-saudara sendiri, saudara-saudara seiman sendiri yang konon percaya Tuhan Yesus, tetapi mereka ingin memadamkan pelayanan, membuat gereja-gereja sepi, membuat saudaraku pelayanan tidak bertumbuh. Mereka senang, itu pekerjaan antikris yang ingin menghentikan persembahan. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Antikristus. Ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Iya, sekarang sudah bangkit banyak antikristus, orang-orang yang ingin menghentikan segala macam korban persembahan untuk pelayanan. Wah, persembahan nggak penting. Wah, persembahan itu membuat pendeta enak saja, membuat pendeta kaya. Saudaraku, bukan begitu. Saudara, kalau ada segala suatu persembahan itu sebagai imam itu mengelola untuk jalannya pelayanan, saudaraku, dan semua berjalan secara dahsyat dan luar biasa. Jadi orang yang menghentikan persembahan itu sudah jelas orang-orang tersebut disusupi oleh roh antikris, dan mulut pasti nggak bisa omong baik, saudaraku. Sudah bisa cek dimanapun. Orang yang ingin menghentikan persembahan itu mulutnya nggak bisa berkata baik. Saudaraku, selalu hujat, dan hujat. Kasar dan kasar. Seperti karakter antikris di Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Iya, mereka itu berasal dari antara kita. Yang ingin memadamkan api mezbah itu bukan berasal dari orang lain. Orang lain mah nggak ngerti, saudaraku. Ini berasal dari antara kita. Terus? Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Terus? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Terus? Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. Saudaraku, jadi sekarang saudara sudah menjadi jelas mengenai persembahan. Kalau persembahan itu berhenti dan dihentikan, itu memang kemauannya roh antikris di akhir zaman. Dan nanti di pertengahan 7 tahun yang terakhir, nanti antikris akan muncul dan menghentikan berbagai macam persembahan, termasuk persembahan-persembahan kepada Tuhan. Pada saat itu nanti orang-orang kudus sudah harpaso dan diungsikan. Kemudian orang-orang yang tertinggal nanti akan beribadah dari satu tempat ke tempat lain, saudaraku, dari hutan ke hutan lain, maka tidak ada lagi kesempatan untuk persembahan. Karena dunia di dalam 42 bulan terakhir itu akan dikuasai oleh antikris. Tidak ada lagi persembahan. Kiranya semasa pintu persembahan masih terbuka bagi saudara, gunakan sebaik-baiknya. Jangan seperti orang Farisi juga yang kalau persembahan itu justru melakukannya dengan kurang tepat. Tuhan menegur. Jadi zaman Tuhan Yesus perjanjian baru itu persepuluhan ada. Orang Farisi melakukan, tetapi Tuhan tegur.
mereka melakukannya dengan tidak baik, dengan tidak tepat, dan perpuluhan mereka kurang bermutu. Saudaraku, sebab persembahan yang bermutu itu adalah persembahan yang didasarkan kepada kasih dan kesetiaan, dan itu bisa lebih dari persepuluhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.